Kali ini, kita bakal menyelami sebuah perjalanan pribadi yang menarik banget. Kita akan melihat bagaimana filsafat kuno dari Konfusius ternyata bisa mengubah cara pandang kita tentang seni menjadi manusia. Oke, kita mulai dari sini. Bayangin deh, seorang profesor yang biasanya santai, tiba-tiba memutuskan pakai jas dan dasi ke kelas setiap hari. Kelihatannya sepele kan? Tapi justru keputusan sederhana inilah yang membuka sebuah penemuan luar biasa tentang hubungan antar manusia. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Aneh kan? Bukannya pakaian formal seharusnya bikin suasana jadi lebih kaku dan berjarak, ternyata yang terjadi malah kebalikannya. Untuk ngerti kenapa, kita perlu lihat dulu apa yang salah dengan cara dia mengajar sebelumnya. Jadi, awalnya profesor ini pengen banget menciptakan ruang kelas yang egaliter, di mana dia dan mahasiswanya itu setara. Dia mau ada diskusi terbuka, di mana suaranya nggak lebih penting dari yang lain. Kedengarannya ideal banget ya, sangat modern. Tapi ternyata itu nggak berhasil. Disinilah letak masalahnya. Ada jurang besar antara ide dan kenyataan. Dia pengennya diskusi bebas, tapi faktanya mahasiswa masih asing sama materinya dan mereka butuh diajarin. Dia pengen jadi teman yang setara, tapi pada akhirnya tetap dia yang punya kuasa buat ngasih nilai. Jadinya semua terasa pura-pura dan canggung, baik buat dia maupun mahasiswanya. Karena merasa pendekatannya yang lama itu gagal, dia mencoba sesuatu yang benar-benar radikal. Dia memutuskan untuk merangkul hierarki yang emang ada di dalam kelas. Jas dan dasi itu bukan sekedar pakaian, itu adalah sebuah ritual, sebuah penanda visual yang jelas. Saya adalah guru dan kalian adalah murid. Dan hasilnya, di luar dugaan. Justru ketika peran dan batasan itu jadi jelas, semua orang merasa jauh lebih nyaman. Mahasiswa jadi tahu gimana harus bersikap, dan si profesor bisa menjalankan perannya sebagai pengajar tanpa merasa canggung lagi. Kejelasan ini secara paradoks malah menciptakan kehangatan bukan jarak. Tapi, kenapa bisa begitu? Jawabannya ada di salah satu ide inti Konfusianisme. Oke, sekarang kita bedah ya. Alasan kenapa eksperimen jas dan dasi itu berhasil ada di konsep Konfusianisme tentang ritual. Dan ini bukan soal upacara kaku yang mungkin lagi Anda bayangkan loh. Jadi, poin pentingnya begini. Li, atau kesopanan ritual, itu pada dasarnya adalah bahasa sosial. Sama kayak kita ngomong, ritual punya tata bahasa dan kosakatanya sendiri. Ini yang bikin kita bisa berinteraksi dengan lancar, terutama sama orang yang baru kita kenal. Ini adalah semacam panduan yang disepakati bersama biar interaksi sosial nggak kaku. Coba deh pikirin soal jabat tangan. Kita semua tahu kan langkah-langkahnya? Ini adalah ritual yang kita pelajari. Coba bayangin betapa canggungnya kalau ritual ini nggak ada. Pas ketemu orang baru kita harus ngapain? Melambai, membungkuk. Nah, ritual ini memberi kita semacam skrip yang jelas, jadi nggak ada lagi kebingungan. Tapi, cuma ngelakuin gerakannya aja tuh nggak cukup. Bayangin deh, ada orang yang jabat tangan Anda. Gerakannya benar, tapi matanya ngelihat ke tempat lain, dan genggamannya lemes banget. Pesan apa yang Anda tangkap? Nah, disinilah konsep kedua masuk, yaitu yi, atau kepantasan. Ini adalah semangat di balik ritualnya. Ritual tanpa niat yang tulus, itu cuma jadi kemunafikan. Nah, sekarang kita sampai ke ide dari Konfusianisme yang paling menantang dan mungkin yang paling bisa mengubah cara kita memandang diri sendiri. Ini benar-benar mengubah pemahaman kita tentang apa artinya menjadi diri sendiri. Umumnya, kita sering berpikir bahwa kita punya diri sejati di dalam diri kita. Sebuah inti yang statis yang harus kita temukan. Nah, Konfusianisme membalik semua itu. Menurut mereka, diri itu bukan sesuatu yang Anda miliki, tapi sesuatu yang Anda lakukan. Diri Anda adalah gabungan dari semua interaksi, peran, dan hubungan Anda. Jadi, diri kita adalah sebuah proses, bukan sebuah benda. Kutipan dari filsuf Mencius ini pas banget buat ngejelasin ide tadi. Dia lagi ngomongin soal penggulingan seorang raja tiran bernama Zhou. Perhatiin deh kata-katanya. Dia nggak bilang kalau seorang raja telah dibunuh. Maksud Mencius itu radikal banget. Karena si Zhou ini nggak bertindak selayaknya raja yang baik, dia kejam, korup, dan nggak peduli sama rakyatnya, maka dia secara harfiah berhenti menjadi raja. Dia cuma jadi orang biasa bernama Zhou. Dalam pemikiran ini, identitas itu bukan sesuatu yang melekat, tapi sesuatu yang kita perankan. Anda adalah apa yang Anda lakukan. Kalau diri kita itu adalah sebuah proses, artinya hidup ini bukan tentang mencapai sebuah tujuan akhir. Hidup adalah tentang perjalanannya itu sendiri. Dalam Konfusianisme, ini dikenal sebagai Dao atau jalan. Konfusius sendiri menggambarkan hidupnya sebagai sebuah proses perkembangan yang terus-menerus. Coba lihat lini masa ini.
Nggak ada satu titik pun di mana dia bilang, "Oke, selesai, saya sudah sampai." Bahkan di umur 70, dia masih menggambarkan sebuah proses penyempurnaan diri. Jalan itu adalah perjalanan seumur hidup untuk jadi lebih baik, bukan untuk mencapai kesempurnaan. Jadi, apa artinya semua ini buat kita? Mengadopsi cara pandang ini bisa memberikan kita beberapa cara baru yang sangat kuat untuk melihat dunia di sekitar kita. Ini adalah sebuah pergeseran besar dalam cara berpikir. Hierarki, seperti guru dan murid, ternyata bisa jadi sumber kenyamanan, bukan penindasan. Diri Anda jadi sebuah proyek yang terus Anda bangun lewat tindakan, bukan sebuah misteri yang harus dipecahkan. Ritual menjadi alat untuk terhubung, dan keaslian sejati ditemukan dalam usaha tulus untuk terus menjadi versi diri yang lebih baik. Nah, sekarang kita kembali ke cerita awal. Jas dan dasi yang dipakai profesor itu bukanlah sebuah topeng atau tindakan yang tidak otentik. Sebaliknya, itu adalah sebuah tindakan ritual yang disengaja. Itu adalah alat yang dia gunakan untuk secara aktif membangun ruang kelas yang lebih baik, lebih hangat, dan lebih santai. Dia melakukan perannya sebagai profesor dengan baik, dan dengan begitu, dia menjadi profesor yang lebih baik. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang sangat kuat. Kalau identitas kita nggak tetap, tapi terus-menerus dibentuk oleh tindakan kita, berarti setiap hari adalah kesempatan baru. Setiap pilihan, setiap interaksi, itu seperti sapuan kuas di kanvas diri kita. Jadi, apa yang akan Anda bangun hari ini?